semua, kembali lagi di channel kami KKNDR Bojonegoro. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap diberi kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Amin. Nah, kalau pada video sebelumnya kami membahas mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan 5M, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya pemberian vaksinasi COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Sebelum menerima vaksinasi, penting untuk mengetahui perbedaan dan efek samping vaksinasi pada tubuh. Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah efikasi dan efek samping dari macam-macam vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia. Yang pertama, Sinovac. Sinovac adalah vaksin COVID-19 pertama yang dipakai di Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinovac atau CoronaVac diproduksi di Cina. Vaksin ini berisikan virus corona yang telah dimatikan. Setelah divaksinasi, virus yang telah mati akan memantik sistem daya tahan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat menjaga tubuh dari virus corona. Hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat menunjukkan efikasi vaksin ini mencapai 65,3%. Efek samping itu meliputi nyeri dan pegal di bagian bekas suntik, demam, atau kelelahan. Yang kedua yaitu AstraZeneca. Vaksin COVID-19 yang diproduksi di Inggris ini dibuat dari virus hasil rekayasa genetika untuk memicu respon imun. Menurut WHO, vaksin ini memiliki efikasi sebesar 63,09%. Dikutip dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, vaksin AstraZeneca akan memasuki sel tubuh dan akan dikenali sistem imun sebagai benda asing. Kemudian, sistem imun akan terpicu untuk menghasilkan antibodi dan sel-sel imun lainnya untuk melawan patogen yang dianggap sebagai infeksi. Efek samping vaksin COVID-19 AstraZeneca ada dalam kategori ringan hingga sedang. Hal yang paling umum dilaporkan adalah terjadinya nyeri atau gatal di area suntikan, demam, menggigil, sakit kepala, mual, dan nyeri otot atau sendi. Yang ketiga adalah Sinopharm. Tak berbeda dengan vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 Sinopharm berisi virus corona yang telah dimatikan. Vaksin yang diproduksi di Cina ini punya efikasi mencapai 79,34%. Cara kerja vaksin ini pun sama dengan vaksin Sinovac, yaitu dengan memantik sistem daya tahan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat menjaga tubuh dari virus corona. Efek samping vaksin COVID-19 Sinopharm meliputi rasa sakit dan kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, diare, dan batuk. Yang
yang keempat yaitu Moderna. Vaksin COVID-19 Moderna diketahui memiliki efikasi mencapai 94,1% untuk usia 18 hingga 65 tahun. Sedangkan pada usia di atas 65 tahun mencapai 86,4%. Karena efikasinya yang tinggi, vaksin Moderna disebut akan digunakan sebagai booster atau suntikan ketiga untuk tenaga kesehatan atau nakes dengan pertimbangan kelompok inilah yang paling rentan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Yang terakhir yaitu Pfizer. BPOM telah memberikan izin penggunaan darurat pada vaksin COVID-19 Pfizer. Dalam pernyataannya, BPOM menyebut efikasi vaksin buatan Amerika Serikat ini mencapai 95,5% pada remaja di atas 16 tahun hingga 100% bagi remaja usia 12 hingga 15 tahun. Vaksin COVID-19 Pfizer diberikan melalui injeksi dengan 2 kali penyuntikan dengan jarak 3 minggu. Adapun efek sampingnya mencakup perasaan lelah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual dan muntah, hingga demam. Reaksi ini cenderung ringan dan bisa sembuh dalam beberapa hari. Gimana? Masih enggan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19? Apa kita mau menjadi penyebab menyebarnya virus pada orang-orang terdekat kita? Tentu tidak, kan? Maka dari itu, bagi kalian yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19, yuk segera daftarkan diri kamu di puskesmas atau tempat vaksinasi terdekat yang ada di daerah kalian ya. Nah, selain vaksinasi, kita juga perlu untuk menjaga imun loh. Penasaran cara menjaga imun dan resep tradisional agar terhindar dari COVID-19? Nantikan di video kami selanjutnya ya. See you!